Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini masih bersama Yusuf RB. Di video kali ini saya akan menjelaskan membuat akun Instagram publik ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan, bukan menyiapkan ya. Nah, ini ada poin-poinnya ya sebelum membuat akun Instagram ya. Nah, membuat akun publik ya. Yang pertama itu tentukan dulu niche akunnya ya. Misalkan teman-teman mau niche akun resep atau islami atau kata mutiara atau traveling ya, atau tentang masak ya, atau dan lain-lain sebagainya ya. Konten yang akun intinya akun yang memberikan edukatif, informatif ya, dan edukasi ya. Nah, tentukan dulu nih teman-teman ya niche-nya. Kalau sudah ditentukan, yang kedua itu siapkan foto profilnya ya. Kalau foto profil bisa menggunakan gambar ya, menggunakan gambar sesuai niche akun ya. Misalkan tentang masakan, nah itu gambar masakan bisa ya, atau membuat logo gratis yang ada di Canva ya. Jadi teman-teman bisa ke Canva nanti ya, bisa membuat gratis ya untuk logo akunnya ya, foto profil ya. Nah, yang ketiga, username dan nickname ya harus mengandung 1-2 kata ya, yang spesifik dan umum sesuai niche ya. Jadi teman-teman harus persiapkan dulu ya sebelum membuat akun Instagramnya ya. Nah, untuk membuat username ya, di sini perlu teman-teman ketahui kalau misalkan pengen menggunakan nama brand gitu, misalkan Vita Masak misalkan, seperti itu username-nya ya. Nah, untuk SEO-nya itu di bagian nickname ya, di bagian nickname, bukan di name ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini username ya, dan ini nickname ya. Nickname ini tujuannya agar calon audiens bisa akun kita itu tampil di pencarian Instagram. Jadi si audiens menemukan akun Instagram kita ya, sesuai kata kunci ya yang di sini ya, seperti itu ya. Nah, misalkan kita mau menganalisa dulu nih ya, resep kue. Nah, di sini pasti akan muncul ya. Jadi teman-teman harus analisa dulu ya sebelum membuat nickname dan username. Kalau misalkan pengen dengan nama brand nggak masalah ya, jadi SEO-nya untuk di nickname-nya saja ya, bukan di username ya, seperti itu. Nah, ada tips untuk teman-teman semua. Jadi kalau untuk membuat username, jangan terlalu banyak, jangan pakai angka ya. Misalkan makan misalkan ya, makan 8590. Nah, jangan ya. Kalau perlu misalkan makan ID ya, atau makan ya, seperti itu ya. Atau misalkan galeri masakan ID ya. Nah, terus jangan menggunakan terlalu banyak underscore ya. Misalkan nih, underscore galeri masakan enak banget. Nah, ini username jangan kayak gini ya. Terus jangan terlalu banyak titik ya. Misalkan galeri masakan, karena ini akun publik ya, jadi harus agak cantik lah, yang mudah diingat ya. Galeri titik masak enak banget misalkan, seperti itu ya. Ini untuk username-nya. Jadi teman-teman jangan terlalu banyak menggunakan underscore. Kalau pengen menggunakan underscore misalkan, nah ini cari aja ya, galeri masak underscore ID. Nah, seperti ini ya, jangan terlalu banyak ya, jangan seperti ini ya.
ini jangan, ini pun jangan ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, cari lagi, cari inspirasi teman-teman yang unik ya, sekiranya yang unik. Misalkan raja resep ya, misalkan raja resep. Nah, raja resep ini udah ada yang pakai ya, sudah ada yang digunakan. Raja resep makanan ID misalnya seperti itu. Nah ini boleh ya, apa-apa ya. Jadi sebenarnya mitos nggak sih kalau misalkan membuat nama username itu sesuai hashtag ya. Misalkan teman-teman menggunakan username dari hashtag ya. Nah, resep kue. Nah, misalkan teman-teman menggunakan resep kue. Nah, ini jadi dua kata ya, resep dan kue. Boleh aja ya. Boleh aja. Kalau misalkan banyak yang digunakan, udah ada yang pakai ya, teman-teman bisa tambahkan aja resep kue enak misalnya gitu. Resep kue ya enak, terus resep kue underscore ID. Nah itu teman-teman bisa manfaatkan kata kunci yang lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen pakai resep kue ya yang hashtagnya postingannya 1 juta ya, itu nggak apa, mau dipakai nggak apa-apa, kalau tidak dipakai pun nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan kata kunci resep kue ya, terus dikombinasi dengan apa gitu ya buntutnya, nah itu kalau misalkan tidak mau menggunakan resep kuenya ya, jadi SEO nya ada di nickname ya, bukan di username. Jadi di username hanya untuk nama brand misalnya gitu ya, jadi nggak pakai kata kunci. Nah resep kue, nah ini di nickname nya jadi begini. Kalau di nickname resep kue misalkan ya terupdate ya, seperti itu. Nah ini macam-macam terserah ya. Jadi teman-teman bisa gunakan resep kue terupdate atau tergantung niche teman-teman ya. Jadi seperti itu ya untuk nickname dan username ya. Nah 1 sampai 2 kata yang spesifik dan umum ya, sesuai niche. Terus untuk bio harus simple ya, padat, manfaat, dan harus rapi ya, jadi jangan acak-acakan ya. Nah tujuannya apa? Kita membangun akun publik ya, jadi si audiens itu bisa membaca, oh di sini tempat ini, di sini untuk ini, dan manfaatnya seperti ini loh gitu ya. Nah, padat, jadi jangan terlalu panjang ya. Bikin kalimat yang simple ya, terus rapih juga ya. Nah terus untuk tips foto profil ya, nah membuat foto profil yang menonjol ya, yang menonjol maksudnya ini contoh ya, ini saya lakukan ya. 1 gambar atau logo ya, ya. Kalau misalkan gambar ya, cantumkan tulisan sesuai niche akun ya. Misalkan ini kita membuat media resep bunda ya, jadi analisanya ya pemikiran si audiens ya, mereka oh di sini tempat resep-resep di sini tempat resep-resep ya, pastinya banyak dong resep masakan atau kue ya. Nah di sini kita begini aja udah foto profilnya ya. Nah tujuannya yang pertama ini tujuannya followers akan melihat story kita ketika kita posting di story ya. Nah tentunya kalau misalkan di posting story, kita memposting ke story, nah itu kan nanti ada berwarna ya, merah. Nah itu mereka oh media resep bunda sedang update ya. Nah itu dampaknya ya, tujuannya ya, manfaatnya juga ya. Terus yang kedua, audiens dari reach hashtag ya, terus populer akan menuju ke akun kita ya ketika kita memposting di feed ya.
Nah, ketika kita memposting menggunakan hashtag ya, lalu postingan kita itu muncul di explore atau di populer ya. Nah, itu mereka ketika scroll, nah ini ada kata-kata ya, ada kalimat media resep bunda. Nah, ini menunjukkan bahwa ini akun untuk mencari resep para bunda ya. Terus dari segi username pun sangat berperan ya. Nah, untuk dari hashtag, ketika orang-orang yang yang sering mengunjungi hashtag resep-resep masakan ya, atau resep-resep kue ya, mereka pasti akan melihat postingan kita ya. Apalagi yang sudah memfollow hashtag tertentu ya, misalkan memfollow hashtag resep kue. Nah, itu pasti ada postingan ya, pasti ada postingan kita. Nah, di sini foto profil ini berperan juga ya. Oh, ternyata di sini tempat untuk mencari resep ya. Jadi jangan gambar aja ya. Kalau bisa ada tulisannya juga ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini 4 tips membuat username dan nickname ya. 4 tips membuat username dan nickname. Nah, yang pertama ini untuk poinnya SEO Instagram biasa dan SEO hipnotis. Nah, yang pertama ya, tipsnya SEO Instagram biasa, menggunakan kata kunci sesuai niche konten ya. Ini lebih spesifik ya, contohnya kalau kita resep kue ya, nah ini username, misalkan gudang resep kue ya, ini spesifik ya. Jadi orang-orang yang sedang mencari resep kue ya. Nah, ini username-nya. Terus kita buat untuk di nickname ya, di nickname ya. Di nickname ini misalkan ya video atau foto ya, video resep kue. Nah ya, jadi ada kue, ini kue, ada resep ya. Ini lebih ke lebih spesifik ya. Nah, itu untuk SEO Instagram biasa ya. Nah, terus yang kedua ya, tips yang kedua ini SEO hipnotis Instagram ya, menggunakan kata kunci yang berbeda, tidak sesuai niche akun ya, tapi masih di satu niche umum ya. Ini umum ya. Misalkan, nah kalau ini biasanya kita terapkan di nickname ya, bukan username ya. Contohnya, nah ini kita menggunakan username gudang resep kue ya. Jadi orang-orang yang sedang mencari resep kue ya. Di nickname-nya kita menggunakan SEO hipnotis Instagram. Contohnya video resep makanan. Nah, ini makanan kan umum ya. Makanan ini, makanan itu, macam-macam ya. Ini umum ya. Kalau misalkan ini kan umum, masih cewek cowok masuk ya. Kalau misalkan lebih spesifik ya, umum tapi spesifik, makanan bunda ya, misalkan seperti itu ya. Jadi yang kedua ini SEO hipnotis Instagram ya, menggunakan kata kunci ya, menggunakan kata kunci yang berbeda ya, tidak sesuai niche akun ya, tapi masih di satu niche umum ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ya, teman-teman pengen mau menggunakan SEO Instagram biasa ya, untuk username dan nickname-nya silakan. Kalau mau pengen SEO hipnotis Instagram, letakkan di nickname ya, di nickname-nya ya. Terus untuk Instagram biasa, SEO biasanya di username ya, seperti itu.
Ya, terus untuk yang ketiga ya, 2-in-1 SEO Instagram biasa ya, menggunakan 2 kata kunci sesuai jenis konten, lebih spesifik ya. Misalkan ini ya, masih kita ngebahas kue ya, jadi ini tergantung sesuai niche teman-teman ya. Video resep kue ya, kue ini umum ya, bolu ya, ini ada 2 ya. Jadi orang-orang yang sedang mencari resep kue bolu ya, itu masuk ya. Untuk yang sedang mencari resep kue aja, itu masuk juga ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cantumkannya untuk di-in-1 Instagram biasa ya teman-teman, di nickname ya, 2-in-1 SEO Instagram biasa ya. Ini di nickname ya. Kalau username tetap ya, tetap sesuai niche akun teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ya, untuk yang terakhir ini 2-in-1 SEO hipnotis Instagram ya. 2-in-1 SEO Instagram. Nah, ini hipnotisnya ya, menggunakan 2 kata kunci tidak sesuai niche akun ya, tapi masih di satu niche yang umum ya. Nah, misalkan di sini teman-teman video masakan ya dan kuliner ya. Orang yang sedang mencari resep kue ya, masuk. Orang yang sedang mencari video masakan, nah ini masakan luas nih, masakan dan misalkan makanan lah ya, makanan kan luas nih, umum juga ya, ini umum. Masakan masuk, orang sedang mencari video masakan masuk ya, orang yang sedang mencari makanan pun masuk ya. Jadi seperti itu. Nah, itu 4 tips dari kita ya. Jadi teman-teman mau yang terserah, mau pilih yang mana ya. Nah, terus untuk tips bio ya, tips bio Instagram ya, audiens mau follow ya, tujuan ya, ada tujuannya juga ya, tujuan, terus rapi, singkat, emoticon ya. Jadi nah, ini untuk contohnya ya, misalkan solusi untuk bunda yang ingin masakannya enak ya. Nah, di sini kita biasanya itu simple ya, nggak terlalu rame ya. Nah, di sini icon. Nah, aneka resep masakan ya, selalu update setiap hari ya. Ini menginfokan kepada untuk yang berkunjung, wah ini update setiap hari ya. Jadi ya nggak harus cari-cari lagi gitu ya. Nah, biar nggak ketinggalan, silakan di follow ya, follow biar nggak ketinggalan resepnya ya. Nah, ini tips bio Instagram agar audiens mau follow ya. Nah, ini untuk tidak disarankan ya, untuk tidak disarankan ya, kalimat bantu support sekian follower ya. Nah, ini banyak ya, banyak sekali yang menggunakan seperti ini. Banyak teman-teman pasti pernah melihat bantu support 10k, bantu support 50k seperti itu ya. Jadi kita pakainya natural aja ya, jangan pakai gini-ginian ya, jangan pakai kalimat-kalimat kayak gini-ginian. Apalagi ada emoticon tangan 2 ngacung ke atas ya, kayak mohon gitu. Nah, itu jangan ya, itu tidak disarankan, bukan jangan ya, tidak disarankan ya. Tapi kalau saya tidak menggunakan seperti itu ya, jadi natural aja, jadi enggak terlalu memaksa si audiens untuk nge-follow ya. Jadi kita mainnya di bio ya. Jadi kita memberikan solusi untuk bunda yang ingin masakannya enak ya. Nah, ini aneka resep masakan ya, terus selalu update setiap hari, terus follow biar nggak ketinggalan ya. Misalkan teman-teman mau bingung mas, kita mau bingung kan, kita mau bikin bio apa ya, nanti teman-teman bisa contek ya, bisa amati, tiru, modifikasi ya. Misalkan jadi sesuai niche ya, misalkan teman-teman membuat akun niche resep masakan ya, teman-teman cari ya, akun masakan juga ya. Nah,
bukan contek ya, amati apa namanya ininya ya, bionya. Nah, nanti teman-teman tinggal modifikasi gitu aja ya. Jadi jangan sama ya, emotikonnya bedakan ya, bedain aja emotikonnya atau kalimatnya ya. Jadi seperti itu ya. Ini tips bio di Instagram agar audiens mau follow ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.